Lalu sejauh mana kesaksian para ahli dapat mempengaruhi proses persidangan dan besar atau kecilnya vonis yang akan diterima oleh para terdakwa? Kita akan membahasnya dengan pakar hukum pidana Jamin Ginting. Selamat siang, Bang Jamin. Selamat siang, Mbak Naila. Iya, Bang Jamin, ini ada sejumlah ahli yang dihadirkan yang sudah memberikan keterangan ya dari kemarin hingga hari ini. Namun hari ini yang hadir adalah ahli digital forensik dari Puslap Polri, di mana ada 3 rekaman CCTV dari rumah FS begitu. Ini tentunya menjadi alat bukti yang cukup penting ya untuk memperkuat atau menggugurkan dakwaan JPU. Tapi yang menarik adalah begini Bang Jamin, dalam isi dakwaan Sambo ini disebutkan menggunakan sarung tangan ya untuk mengangkat pistol begitu. Namun di CCTV terlihat jelas bahwa Sambo tidak menggunakan sarung tangan. Nah, soal pemakaian sarung tangan ini bagaimana sebetulnya perannya untuk membuktikan bahwa ini sebetulnya pembunuhan berencana atau bukan? Baik, Mbak Naila, perlu saya luruskan terkait dengan CCTV sebagai alat bukti dalam tindak pidana. Jadi CCTV ini merupakan scientific evidence yang dalam KUH pidana kita, dalam tindak pidana umum, bukan merupakan alat bukti, tapi namanya barang bukti. Nah, yang alat bukti adalah keterangan saksi dan keterangan ahli. Jadi ahli yang menerangkan tentang CCTV ini, itulah sebagai alat bukti yang sah. Tapi CCTV-nya, informasi di dalamnya, itu bukan merupakan alat bukti, tetapi barang bukti. Nah, baru menjadi alat bukti jika sudah diterangkan tadi oleh ahlinya. Jadi ahli contohnya tadi menerangkan, oh ini jam sekian-sekian, ada apa, terlihat nggak ada. Nah, itu keterangan ahli namanya. Nah, jadi dari ini apakah ini bisa membuktikan pengaruh terhadap perbuatan berencana dengan tidak berencana terkait dengan dia menggunakan sarung tangan atau tidak sarung tangan? Tentu ini ada kaitannya dengan pembunuhan yang dilakukan oleh FS sendiri. Jadi tidak ada terkait dengan terkait ada tidaknya pembunuhan berencana atau tidak. Tapi ini terkait dengan apakah FS ikut menembak atau tidak ikut menembak. Jadi itu relevansinya terkait dengan itu. Sedangkan terkait dengan pembunuhan berencana sebenarnya sudah banyak bukti lain selain daripada apakah FS ini pakai sarung tangan atau tidak pakai sarung tangan. Jadi itu dua hal yang berbeda. Kalau sarung tangan itu ingin menunjukkan sebenarnya FS ikut menembak, tetapi dia ingin menghilangkan bukti dengan cara dia memakai sarung tangan. Jadi seolah-olah dia tidak ikut menembak, padahal menembak karena DNA-nya tidak ditemukan karena sudah menggunakan sarung tangan. Itu relevansinya. Tapi kalau terkait dengan unsur pasal 340 sebagai aktor intelektual, itu sudah di arah-arah ke sana, bukti-buktinya sudah banyak yang disampaikan oleh para saksi-saksi dalam persidangan ini. Baik, Begitu, jadi Mbak kita Naya. melihat lagi dari sisi relevansinya ya. Bang Jamin, ini juga pada sidang kemarin ini diungkapkan bahwa ahli digital forensik juga mengungkap ada isi percakapan antara FS dan RE setelah kejadian begitu. Nah, ini disebutkan bahwa FS sempat memberikan percakapan kepada RE bahwa sebut saja hal-hal yang tidak mengenakan hati, dan ini menjadi pertanyaan begitu. Ini dikuatkan lagi oleh kuasa hukum dari Richard Eliezer yang mengatakan bahwa setelah kejadian ada semacam doktrinisasi yang dilakukan oleh terdakwa FS. Nah, dengan rentetan kejadian yang diungkapkan oleh ahli digital forensik ini, sementara juga ada temuan grup WhatsApp setelah kejadian. Nah, Anda melihatnya apakah ini bisa cukup menguatkan bahwa sebetulnya ada aktor intelektual di dalamnya? Ya, kalau mengenai aktor intelektual sebagaimana orang yang menganjurkan melakukan suatu tindak pidana, itu kan sudah banyak ya ahli fakta yang saksi fakta yang menjelaskan, dan bahkan Pak Ferry Sambo sendiri sudah meminta maaf kepada para orang-orang yang disuruhnya karena dia merasa menyesal sudah mengikutsertakan. Kalau kalimat mengikutsertakan lalu membuat mereka menjadi terlibat, itu kan sudah ranah terkait dengan bahwa dia yang mengorganisir, dia orang yang mastermind atau aktor intelektualnya, itu udah pasti ya kalau terkait dengan itu. Sekarang kan yang mau diperjuangkannya ini apakah ini pembunuhannya dilakukan secara 338 atau 340.
Tetapi maka saya katakan tadi, kalau salah satu faktor terkait dengan adanya sarung tangan ini tidak begitu signifikan ya pengaruhnya terhadap kedudukannya sebagai aktor intelektual. Hanya saja dalam memberatkan suatu hukuman karena dia melakukan suatu perbuatan menembak sendiri ya selain eksekutor terakhir ya setelah Baradae. Kalau mengenai grup WA dari awal Ferdi Sambo sudah berusaha untuk membuat rekayasa kasus dengan menyatakan tembak menembak. Nah, setelah itu juga dia akan berusaha untuk konsisten terhadap para anggotanya, tetapi tidak mungkin bisa terjadi karena banyak bukti-bukti yang menunjukkan kebohongan-kebohongan tersebut ya, sampai kepada OOJ ya, Obstruction of Justice, sudah pada anak buahnya mengatakan bahwasanya mereka sudah banyak tertipu, yang dibohongin begitu. Jadi itu yang menjadi dasar sebenarnya pembicaraan itu mengarah kepada suatu tekanan bagaimana supaya ini tidak bisa terungkap. Nah, kalau seperti itu berarti dari awal sudah ada rencana melakukan pembunuhan, yang kedua berusaha untuk mengaburkan bahwasanya pembunuhan itu seolah-olah ada tembak-menembak, yang ketiga berusaha menghilangkan bukti. Nah, rentetan kejadian itulah yang dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan perencanaan begitu, Mbak. Baik. Baik, Bang Jamin, ahli kriminolog kemarin menyampaikan bahwa aktor intelektual ini sebetulnya bukan hanya pelaku utama, tetapi bisa jadi yang ikut merencanakan dari pembunuhan tersebut. Apalagi di sini ada suami istri yang ternyata memang ini menjadi satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apakah PC juga mungkin bisa dikatakan sebagai aktor intelektual yang terlibat dari pembunuhan berencana ini? Ya, kalau ditarik ke belakang terkait dengan motif yang disampaikan oleh para penasihat hukum, adanya suatu pemerkosaan katanya, lalu terkadang juga pelecehan seksual dan juga penganiayaan katanya membanting-banting. Nah, itu bisa menunjukkan bahwasannya Ibu Pc sebagai orang yang dilecehkan atau diperkosa ingin melakukan balas dendam ya, dan itu juga diwujudkan dengan suaminya begitu. Salah satu keterangan yang menunjukkan kalau Ibu PC juga terlibat adalah kaitan dengan pembicaraan di Saguling di lantai 3 yang menyatakan mereka menyuruh untuk melakukan penembakan dengan iming-iming ya, baik itu handphone maupun uang, dan juga suruh memanggil dan merencanakan pembunuhan tersebut ada Ibu PC, menurut keterangan Baradae ya, terkait dengan di lantai 3. Nah, kalau itu memang menjadi keyakinan hakim berdasarkan bukti-bukti yang ada, maka dalam konteks aktor intelektual itu adalah orang yang mempunyai niat jahat, atau niat jahat itu sudah muncul pertama sekali. Baru mereka ingin mewujudkan niat jahat itu dengan suatu maksud itu dilakukan oleh dia sendiri atau dilakukan oleh orang lain begitu. Jadi niat jahat itu bisa dilakukan sendiri, bisa juga dilakukan oleh orang lain. Siapa yang membuat niat jahat itu bisa lebih dari satu orang, bisa 2, 3, asalkan mereka bersama-sama mempunyai maksud untuk mewujudkan suatu perbuatan jahat, itulah namanya niat jahat itu dari awal. Begitu, Mbak. Baik, Bang Jamin, eksekutor yang menyebabkan luka fatal kematian Joshua ini masih menjadi misteri hingga saat ini. Dari pengakuan sebelumnya, RE mengaku hanya menembak di bagian depan. Sementara Sambo bersikeras mengaku tidak menembak. Nah, dengan rentetan sidang yang begitu panjang, kenapa misteri ini juga belum bisa terungkap sih, Bang Jamin? Nah, kenapa tidak bisa terungkap? Karena dari awal TKP-nya sudah rusak, ya, sudah hilang. Baik itu terkait dengan darah, DNA, lokasi yang sudah tidak steril lagi. Karena apa? Karena bukan orang yang berwenang untuk melakukan penyegelan ataupun pengamanan terhadap TKP, sehingga memang agak sulit lah bagi ahli ya untuk menemukan TKP yang sudah rusak begitu. Apalagi kalau tidak ada CCTV di situ. Nah, jadi itu yang menjadi permasalahan utama bagi orang forensik ya untuk bisa menilai, karena tidak original lagi TKP yang ada itu. Nah, jadi terkait dengan penembak terakhir, kalimat saya adalah penembak terakhir yang mematikan. Nah, terkait dengan penembak terakhir yang mematikan itu tentu mempunyai alibi sendiri masing-masing ya. Baradae mengatakan
bagian depan, di bagian belakang orang lain diduga FS, lalu Ma'ruf nggak melihat, tapi Kuat Ma'ruf takut ditembak sama Sambo kalau tidak melaksanakan perintah. Itu bisa juga diartikan Pak Sambo pada saat itu diduga membawa senjata karena Ma'ruf sendiri takut, karena memegang senjata takut ditembak, atau Ricky Rijal yang tidak berani untuk melihat kejadian tersebut, lalu dia pergi atau memalingkan di mukanya, dan Ibu PC yang menangis mendengar tembakan karena kekhawatiran takut karena mungkin sudah tahu adanya suatu eksekusi. Nah, itulah yang menjadi dasar nanti bagi hakim, keterangan-keterangan itu menjadi keyakinan siapa sebenarnya penembak terakhir yang mematikan tadi tersebut. Karena ada dua senjata HS dan Glock itu ya yang digunakan itu. Nah, sayangnya memang ahli forensik digital atau ahli balistik juga tidak bisa menentukan penembak terakhir yang mematikan itu dari senjata apa gitu. Nah, itu yang agak sulit memang untuk bisa ditentukan begitu bagi dirinya sendiri gitu. Ya. Begitu, Mbak. Bang Jamin, ini juga yang menjadi pertanyaan adalah pada persidangan kemarin ada ahli forensik ya yang dihadirkan. Namun dua ahli forensik ini memberikan keterangan yang berbeda nih, Bang Jamin. Satu ahli menyebut bahwa ada tembakan keluar itu sebanyak 6 kali. Ya, namun ini berbeda keterangan dengan ahli forensik yang lain. Nah, apakah dengan adanya perbedaan keterangan dari para ahli ini, bagaimana nantinya menentukan untuk pertimbangan hakim begitu? Apakah semakin mempersulit atau seperti apa? Jadi ahli itu merupakan guidance saja ya bagi hakim untuk meyakini bahwasanya suatu perbuatan itu benar-benar terjadi dikaitkan dengan keterangan ahli tadi tersebut dengan keterangan saksi dan barang-barang bukti yang ada. Nah, kalau lebih cenderung keterangan ahli tersebut kepada saksi si A dan punya barang bukti, maka keterangan ahli itu dapat dinilai kebenarannya. Jadi Mbak Naila, keterangan ahli ini tidak mengikat bagi hakim, ya, tidak mengikat. Dia bisa digunakan, dia juga bisa juga tidak digunakan. Tetapi keterangan ahli yang berkaitan dengan fakta itu menunjukkan bahwa kebenaran, ya, karena contohnya ahli balistik, ahli forensik, kalau ada perbedaan di antara dua itu, mana yang paling mendekati dari keterangan saksi dan barang bukti yang ada. Nah, nanti itulah yang bisa dijadikan keyakinan bagi hakim. Kalau berdiri sendiri keterangannya, tidak didukung alat bukti lain, itu bisa dikesampingkan, tidak akan diterima sebagai suatu keterangan ahli, begitu. Ya, baik. Kalau Bang Jamin sendiri menilai dari ahli-ahli yang dihadirkan ini mana yang paling kuat begitu, yang paling mendekati ya dengan keterangan saksi dan barang bukti yang ada? Ya tentu kalau kita lihat ahli otopsi yang menyatakan mereka kan otopsi kan mereka secara sumpah jabatan kan juga mereka sudah dilakukan ya. Dia kelihatan bahwasanya memang benar ada peluru masuk dan peluru keluar dan ada peluru yang masih bersarang di dada dan tembakan ada di kepala dan kena ke mulut kan begitu ya. Nah, ini menunjukkan memang kematiannya satu karena penembakan. Nah, terkait siapa ada penembakan terakhir yang mematikan atau tidak, itu sudah berdasarkan fakta yang lain sudah melihat adanya kematian tersebut. Jadi ini sebenarnya sudah clear masalah orang yang sudah mati lalu karena penembakan. Sekarang permasalahannya apakah matinya orang ini memang sudah dipersiapkan dari awal dari pelaku, maksudnya untuk membunuh. Itu saja Pak Naila yang saya lihat konteksnya. Iya, baik. Satu lagi nih ada tanggapan dari ahli kriminolog kemarin, Bang Jamin, bahwa dugaan pemerkosaan yang dialami PC ini tidak bisa dijadikan motif pembunuhan Joshua karena peristiwa itu tidak memiliki bukti yang pasti begitu. Sementara hal ini disangkal oleh Sambo yang membantah ahli kriminolog ini yang menilai tidak ada barang bukti pemerkosaan PC. Nah, kalau Bang Jamin melihatnya seperti apa? Ya, kalau dia mempertahankan bahwasannya pelecehan seksual ataupun pemerkosaan itu sebagai motif suatu pelaku tindak pidana, maka ini pembunuhan berencananya terbukti karena relevan. Setiap pembunuhan berencana selalu ada motifnya. Orang nggak mungkin melakukan pembunuhan berencana tanpa suatu motif.
Apa karena balas dendam? Apa karena dia ingin tidak terungkap kesalahannya oleh orang lain? Ya, pasti ada alasannya motif melakukan pembunuhan berencana. Kalau yang tidak berencana tidak punya motif, karena bisa aja seketika bela diri terpaksa, atau seketika dia melakukan perlawanan pada saat itu juga tanpa mempersiapkan alat bukti. Jadi dengan menyatakan bahwasanya ada motif pembunuhan lalu melakukan pembunuhan ini, motif pemerkosaan, mohon maaf ya, motif pemerkosaan dengan melakukan pembunuhan ini, itulah menunjukkan bahwasanya pembunuhan ini sudah direncanakan dari awal. Jadi itu relevan akhirnya begitu, Mbak Naila. Baik, pakar hukum pidana Jamin Ginting, terima kasih Bang Jamin sudah memberikan informasi pada kesempatan Breaking News kali ini. Salam sehat.